Kalau kalian udah mengklik episode ini, berarti kalian sudah ready untuk mendengarkan keluh kesah kita. Betul tidak? Teranova? Betul. Ya Allah, keluh kesah. Keluh Seakan-akan kesah kita keluh kesah banget. mulu ya di sini ya. Iya tahu. Sumpah ini tuh kayak platform second account di IG kita. Kayak gitu. Bener. Iya, tapi ya tidak lain tidak bukan kan kita bikin platform, bikin podcast ini tuh untuk menyuarakan pendapat gitu. Benar. Menyuarakan pendapat yang seharusnya diposting di second account kita gitu. Tapi kita ingin membagi keluh kesah kepada Bener, para Gen Z di luar sana gitu. Karena menurut kita bener banget. Kali bisa aja ada relate. yang Iya, kali ada aja. yang sepemikiran, relate. Pasti Iya, banyak lah. seharusnya sih ya. Oke deh, jadi kalau kemarin kita udah ngomongin toxic relationship, kalau kalian berpikiran, di episode yang mana? Ya udah coba cek lagi. Yuk, kita open lagi Rania.fm-nya, terus lu lihat tuh di mana. Karena di situ Iya. tuh sebenarnya part 1 ya. Ini part 2-nya. Kita akan melanjutkan. Lebih ke kita mau melebarkan apa yang udah kita ngomongin kemarin kan. Karena mungkin kan belum puas ya. Belum puas gitu. Kayak banyak banget yang bisa dibahas dari toxic relationship ini karena benar. semakin lama semakin banyak dan semakin bahaya. Banyak, sering bahaya lagi. Nggak tahu kenapa sering banget sekarang. Kayak di mana-mana tuh spill-nya pasti toxic relationship. Oke deh. Kalau kemarin teman-teman yang udah dengerin pasti udah inilah ya, udah familiar dengan cerita saya gitu kan. Tapi sebenarnya sih familiar cerita. Kalau menurut gue ini bukan gue menyepelekan cerita lu dan menyepelekan cerita-cerita seperti lu di luar sana ya, tapi itu bisa dibilang level 1, level 2-nya lah ya. Baru permulaan, basic lah, basic-basicnya. Tapi kalau misalkan dari itu terus bisa berkembang, bukan berkembang ya? Kayak apa sih? Gue bingung deh. Kalau bisa kalau begitu terus gitu kan. Bisa naik level, bahaya. Lama-lama jadi bahaya gitu. Bahaya banget. Tapi nih ya, kalau gue lihat ya, toxic relationship itu bisa aja kan sama teman, sama keluarga, sama saudara-saudara, sama pokoknya ini itu gitu-gitu kan. hubungan lah ya, namanya juga relationship. Iya, bener banget. Tapi nih, gue nih punya kan gue kan kayak mikir gitu ya. Emang iya relationship kita itu toxic gitu kan. Jadi ini gue mau ini nih. Gue mengutip suatu atau beberapa jenis toxic relationship yang dirasakan seseorang dan harus diwaspadai dari health.kompas.com. Jadi kalau teman-teman mau baca, boleh banget baca di situ. Oke. Pakai sumber sih. Iya dong. Nanti lu yang menilai ya. Lu yang menilai apakah itu toxic atau tidak. Oke? Oke. Kita akan bedah aja. Iya, kayak sama teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak gini, boleh banget kita bisa mendengarkan curhatnya. Kita buka sesi curhat di Instagram kita. Bohong. Tapi iya beneran. Iya, boleh banget. Oke deh. Yang pertama, ini adalah merasa sudah berjuang sampai energi terkuras tapi tidak dihargai. Kenapa sih baru pertama udah langsung menusuk ke dalam jiwa dan raga? Iya kan, gue baru baca sih sebenarnya. Gue langsung kayak oke, tapi ini agak bener itu, sih. Ya Allah, kayak bener banget. Gue gak tahu ya kenapa ya. Maksudnya gue belum pernah ngerasain. Semoga jangan sampai ya Allah. Tapi kayaknya kalau dengar cerita tentang kayak gitu terus kayak, maksudnya baru dengar kalimat tadi aja tuh gue kayak bisa ngebayangin terus kayak takut banget gitu loh, kayak. Tapi itu parah sih. Misalkan lu ngelakuin hal-hal misalkan dalam hubungan pacar atau suami istri apapun itu, lu udah kayak ngasih semuanya gitu, ngorbanin banyak hal untuk dia gitu loh, kayak makanya berusaha ngasih yang terbaik lah buat dia, tapi dia nggak begitu ke lu dan dia malah kayak apa ya,
semakin menyepelekan lu gitu loh. Ngerti Iya, gak sih? iya. Ibaratnya itu kayak ya cuma diguna-gunain doang gitu loh. Kayak Bener. disuruh-suruh Diguna-guna. disuruh-suruh aja gitu loh. Kayak ya, Hmm. aduh itu tapi parah sih. Kalau menurut gue ya, kalau di suatu relationship mau itu sama ya sama siapa aja lah. Yang kunci pertama itu lo harus menghargai, terus lo harus Bener. mempercayai gitu loh. Kalau misalkan lo nggak bisa ngehargain orang lain, ya nggak Yang usah lo ngapain di sana. iya, membangun Kesel. relationship. Iya Itu kan, kayak beneran. menghargai orang itu kayak basic manner gitu loh gak sih? Bener. Makanya gue bingung kenapa orang-orang masih kayak, apa namanya, ngapain gue hargain lo gitu-gitu. Orang itu basic manner, deh. Nggak pernah Iya, belajar tapi pun emang ya dipekerti. mungkin kayak nggak sadar nggak ngehargain ya. Iya, mungkin Kita ya. juga nggak tahu ya. Tapi Oke deh. misalkan Kita, sebatas menghargai pacar lo gitu loh, tapi itu menghargai kayak pacar tuh, kekasih lo, istri lo, suami lo, apalah pokoknya itu pasangan lo gitu, kayak susah sih, kesel deh gue. padahal tuh kayak apa ya, mereka human being juga gak sih? Iya Ya kecuali kalau banget. lu punya fetish yang lain ya, cuman kayak, Mm-mm. apapun itu, Gue masalahnya tuh si orang yang toksik ini tuh kayak dengan seenaknya gitu loh. Apalagi kalau dia sadar dia tuh toksik, ngerti gak sih? Kayak misalkan bukan dia sadar dia tuh toksik ya, lebih ke misalkan tadi balik lagi ke mengorbankan tadi. Misalkan si Iya. A, gini deh, misalkan si cewek udah mengorbankan segalanya buat si cowok gitu kan. Terus kayak si cowoknya ngeliat, wah nih cewek kayaknya gampang nih gue susur atau si cowok kayaknya mau aneh. Makin seenaknya. Benar. Makin punya rasa ownership gitu. Kayak, Iya bener. apa Terus ya, kayak itu. punya pemikiran, nih cewek juga paling kalau nggak ada gue dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Ih, Iya. gue Itu, apa yang kayak itu, aduh, gelpo. kalau udah masuk ke fase-fase itu udah mulai memasuki lingkaran setan sih menurut gua. Karena kalau misalkan yang Terus namanya, sering, udah senang banget ngomong lingkaran setan. iya, perlu di-highlight ya, ini lingkaran setan Iya, ini sangat lingkaran setan. berbahaya sekali sih. Tapi bener loh kalau misalkan, apa ya, kadang tuh orang-orang pelakunya ya, pelaku mau itu cewek, cowok, mau benda, mau apalah itu, mereka tuh kalau misalkan udah melakukan sesuatu dan udah mengklaim bahwa korban mereka itu nggak bisa hidup tanpa mereka, itu yang Hmm. membuat mereka stronger gitu nggak sih? Malah kayak Iya. nambah-nambah Iya. gitu kan. Itu tadi ya kayak kepemilikannya itu kayak Mm-mm. mereka merasa ini dia tuh udah punya gue, pokoknya Iya benar. boleh lah gue apa-apain dong udah punya Heeh, heeh. gue gitu. Maksudnya Benar. kita tuh dipergunakan, maksudnya di kayak seakan-akan barang gitu loh. Ih, gue kan suka Hmm. banget kayak gitu. Jadi kayak harga Benci dirinya udah banget. nggak ada lagi gitu loh di depan. Ya namanya udah nggak dihargai, ya harga dirinya udah nggak ada gitu kan di depan pelakunya ini. Ya udah. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. direndahin gitu-gitu kan. Bener. Parah sih. Iya. Apalagi Kayaknya kayak omongan-omongan. Ini kan toxic relationship tuh bisa dari apa aja ya. Kita mm, baru ke omongan dulu ya. mm, Pokoknya kalau misalkan omongannya suka manipulatif gitu loh, kayak misalkan dia ngomong lu pokoknya harus nurutin gue ini, kalau enggak apa gitu. iya Pokoknya bener. yang kayak Diancam gitu. ngancem-ngancem gitu. Heeh, heeh. Iya, pokoknya yang bikin 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 takut lah. Pokoknya ngebentuk suatu apa ya, di suatu stigma di otak. Cies, ngomong orang pintar. Aku salah apa tuh? Stigma. Oke. Stigma, apa stigma? Kayak ngebentuk pemikiran kayak gitu, bikin kita jadi ya takut kan gitu. Misalkan kalau diancam apa-apa, kita tuh pasti punya takut sendiri. Iya bener sih. Pasti ada kayak ngerasa kayak, wah dia bakal ngapa-ngapain gue nih gitu. Iya, Dia, iya, iya, dia iya. punya ownership ke gue, dia bisa ngapa-ngapain gue, ya hidup gue dari tangan dia gitu loh. Itu sih yang kayak apa namanya, stigma-stigma yang menakutkan. Ini kita ketawa-ketawa karena kita nggak mau begitu serius ya guys. Soalnya toxic relationship tuh emang bener-bener kayak udah Iya, capek serem lah kalau banget sebenarnya. diomongin tuh kayak Iya, bener-bener sebenarnya. serem sih sebenarnya. Dan terusnya ya, yang gue sedih dan sayangkan itu nanti korban-korbannya ini tuh
apa ya? Maksudnya yang masih di dalam lingkaran setan itu tadi, masih di dalam toxic relationship itu kayak kecuci otak gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya, Kayak iya. merasa tapi gue nggak bisa nih putus dari dia, gue nggak bisa lepas dari dia karena dia tuh udah dijagain gue, dipikirnya Hmm. ngejagain padahal you think. Itu ada efek dari manipulatif dari seorang pelakunya nggak sih? Kalau Iya, yang karena namanya dia manipulatif dia tuh, pikirnya dia pikir cuman ini orang udah ngejaga gue, bisa dia orang bisa ngelindungin gue gitu. Makanya ini iya, kalian kalau punya orang terdekat kalian yang sekiranya hubungannya sama pacarnya itu udah red flag rada-rada lah. udah nggak bener, Iya. itu bisa mungkin kalian rangkul deh, kalian yuk sini gitu loh, biar dia bisa bisa kayak berpikiran, oh ada ya sebenarnya yang mau ngelindungin gue dengan cara benar gitu kan sih. Gue juga punya Mm-mm. kok orang lain yang bisa gue sayang, bisa gue lindungin, bisa ngelindungin gue Mm-mm. tanpa si pelaku toksik ini gitu. Jadi ya Iya dia sih. merasa aman gitu walaupun tanpa Tapi terkadang si ya, orang ini. maksudnya nggak ini nggak sering sih terjadi. Cuman ada aja korban-korban yang emang nggak mau ditolong karena udah ngerasa kayak ya udah gitu loh, kayak ya apa ya? Iya iya. Udah nyerah gitu loh. Kayak udah terlalu Iya iya capek, iya. jadi kayak Ya iya udah udah nggak usah terjebak. bantuin gue gitu. Iya udah terjebak banget kayak udahlah Mm-mm. gitu, nggak bisa lepas lagi. Udah nggak apa-apa, bisa kok dia apa sih namanya? Dia nggak kayak gitu kok, nggak seburuk itu. Padahal mas buruk Mm-mm. itu. Ya ditutupin aja gitu, sugar coating nggak apa-apa. Buat orang lain ya kan. Sebenarnya Nggak nggak deng. ditutupin sih, Mbak. Si korban itu biasanya juga kayak lebih ke bohongin dirinya sendiri, ngerti nggak sih? Bener, bener, Kayak bener. enggak kok kayak gini, bener kok gitu, ngerti nggak sih? Kayak apa ya, beribu-ribu keburukan yang ada, pasti dilihatnya itu ya kebaikannya. Ya kebaikannya itu apa? Bagian dari Padahal manipulatifnya. Aduh, biasanya beribu-ribu astagfirullah. kebaikan yang ada terus ada keburukan sedikit langsung di ini ya Ya ini biasanya. kebalikannya. Astagfirullahaladzim. Gue jadi ingat Makanya masa-masa itu. makanya kalau orang yang sebenarnya kan toxic relationship yang fisik, of course. Maksudnya tentunya parah banget dong ya. Iya, Cuman iya. kalau kata gue yang verbal ini apa yang manipulatif ini tuh lebih gila sih. Menurut gue verbal juga kayak, aduh, bisa langsung kena mental sih kalau lebih Iya, ke verbal. misalnya mentalnya aja udah dia jatohin gitu, otomatis Mm-mm, fisiknya jadi lemah gak sih? bener. Tapi Jadi lemah, jadi kalau kalau misalkan iya kan udah lemah gitu-gitu kayak apa? Kalau misalnya kayak si korbannya kan mereka korban dan pelaku kan ada di suatu relationship. Otomatis seeking of support itu kan pasti ada dong, gitu kan. Nah, kalau misalkan si korban ini udah nggak didukung, terus udah direndahin, udah kayak disalahpahamin terus, nggak dihargai, itu udah kayak, aduh, udah, iya, parah sih. menjadi hal yang gawat. Kan, kayak, Ya itu masalahnya ya benar kata lu, walaupun lu sering omongin tapi ya namanya udah lingkaran setan gitu loh. iya, Kayak susah kalau buat ini dari karat setan. lingkaran setan gitu. Terus kebetulan tadi gue nonton film dan ada lingkaran, terus karena itu film horor jadi lingkaran setan dong ya. Yes, benar. Lingkaran setan. Baru nanti habis konten ini kali kita rekomen film-film horor kali ya, seru ya. Aduh, biar melupakan yang seram-seram di kehidupan nyata menjadi Bener. kehidupan yang ekspektasi-ekspektasi Fiksi saja. aja. Apa sih kita ngomong? Iya. Nggak tahu deh. Oke, kalau Iya. gitu kita next ya Balik lagi. ke ini nih. Terus kayak, ini sih, apa namanya, salah satu yang nyesek juga, muncul keinginan untuk balas dendam karena tindakan tidak menyenangkan. Masih ada hubungannya sih sama yang tadi. Jadi kayak, apa ya, misalkan si korbannya nih, ngelak dikit gitu kan ya. Kayak, enggak, aku nggak mau Iya, ngelakuin ini. iya. Nanti pelakunya, anjing lu, di blip ya. Nggak apa-apa lah, Wah, udah. wah, wah ini lo langsung deh diapain. Tapi banyak juga sih yang kayak gini. Kayak sekalinya si korban itu mau kayak ngelak gitu kan. Si Iya, iya. pelakunya malah terus-terus gitu kayak. Iya, iya, benar-benar. Tapi iya, mungkin nggak tahu ya, gue nanggapnya balas dendam di sini tuh kayak misalkan korbannya udah
lepas gitu Mm-mm. dari hubungan yang toksik banget itu. Mm-mm. Ya deep down pasti kan kita sebagai manusia penuh salah dan penuh dosa pasti ada yang merasa, wah gue udah diiniin banget nih sama Mm-mm. ini gue yang dulu, gue harus balas dendam gitu, gue harus kayak dia pokoknya harus merasakan ini yang sama gitu, Iya, apa? Oh, segitu. iya ya. Atau enggak parahnya, With revenge. gawatnya gawatnya si cewek ini jadi kayak iniin ke cowoknya yang satu, yang berikutnya misal. Kan Bener, bener, bener. Ini sih yang dibikin. parah. Kayak, apa ya? Gue tuh sering banget nemuin kasus-kasus anjay, apaan sih, berasa kayak lawyer aja nemuin kasus-kasus. Enggak, tapi kayak Iya, banyak banget benar. cerita-cerita Nggak apa-apa. cerita-cerita yang kayak misalkan korban dari suatu toxic relationship itu udah berhasil keluar dari toxic relationship-nya. Tapi karena dia masih punya dendam ke yang itu gitu kan, dia masuk ke healthy relationship yang dimana dia jadi toxic gitu loh. Iya, iya. Dia Iya, melampiasin semuanya tuh ke pasar barunya istilahnya ya. iya, Karena benar. masih ada dendam itu tadi, dan itu sih yang nyakitinnya gitu, kayak karena traumanya dia dan lain sebagainya. Orang yang nggak bersalah apa-apa, orang yang mau ngebantu dia buat bangkit lagi tuh jadi Jadi kena kena dampaknya. imbasnya Iya, gitu. itu Atau enggak dia jadi malah dia yang toxic ya. Iya, iya aja yang iya. toxic. Cuman Jadi dia ya yang toxic. iya, Itu sih parah. toksiknya tuh kayak eh, dia kan udah kayak biasanya sama orang yang sebelumnya yang toxic ini kayak diperlakukannya begini-begini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus dia merasanya pas di berikutnya merasanya kalau misalkan dia nggak diperlakukan kayak Iya, sebelumnya, itu tuh rasanya nggak disayang gitu. oh, benar, benar, Banyak tuh yang benar. kayak gitu gue lihat. Ada deh. Ini lebih kayak Uh-huh. fetishizing violence gitu ya, kayak jatuhnya. Jadi kayak kalau misalnya Iya, apa namanya? Kalau misalnya apa? Gimana sih? Oh iya, mantan gue suka giniin gue. Lu juga harus giniin uh-uh. gue ya. Tapi si cowok Iya, ini lu kan, nggak, si cowok ini, cowok atau cewek yang baru ini kan itu nggak kayak gitu kan? anaknya Mereka nggak baik-baik toxic, misalnya. iya kan? Aduh, ini Iya, kayak misalkan anime maunya ya, dengan kelembutan. iya kan? Iya, misalkan maunya dengan kelembutan. Ini mintanya kayak yang kayak gitu kan jadi itu menimbulkan pikiran-pikiran di kepala si korban itu jadi yang gak baik-baik. Bener. Apa sih gue? Tapi Karena gak iya baik-baik. kayak apa namanya, di kepala korban yang baru ini ya, sekarang kan pelakunya si ini kan. Iya nggak sih? Enggak, bukan. Pengandaiannya udah ini ya. Udah Iya, jadi kemana-mana nih. udah. Di Oke, kita next aja ya. Berarti ini nih, kerap perlu usaha mati-matian sampai mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk menghibur salah satu pihak. Aduh, males banget tuh kayak gitu. Males banget gue, males. Kayak lu harus bisa, kan banyak tuh. Ini nggak cewek nggak cowok tapi kayak misalkan cewek-cewek. Tadi kan gue udah cerita kayak cowok-cowok, sekarang cewek-cewek. Cewek-cewek yang suka ngambek-ngambek nggak jelas gitu biar pacarnya mohon-mohon atau bawain martabak ke rumah gitu. Iya. Bisa Kayak nggak sih gue biar harus kaca? gue gue harus mute dulu deh ya. Kayak gue ketawa banget ini. Nggak, maksudnya bisa nggak sih biasa aja, maksudnya dalam artian ya mungkin lu ngambek ya terserah lu lah, itu hubungan lu sama pacar lu. Cuman ya nggak sebentar-sebentar ngambek juga kali, kayak Iya sih. apa-apa ngambek. Jadi pacar lu harus kayak eh aku minta maaf ya, kamu jangan marah gini. Pokoknya yang beras sebelah lah, Ngapain sih hubungannya ngambek, first jadi of all? Kenapa ngambek? iya. Kok gue Iya, apalagi stresnya kalau karena masalahnya ngambek? sepele-sepele. Iya, Iya, ngapain sih masalah ngambek? sepele-sepele. Cuman misalkan nggak dijawab lainnya, nggak dijawab WhatsApp-nya 2 menit gitu. Astagfirullahalazim. Tapi itu sering banget sih Iya. terjadi ya. Aduh, Iya. elah males sih. Tapi Mm-mm. benar sih. Iya, apalagi pokoknya yang suka kayak misalkan kayak senang banget gitu loh kalau pasangannya minta maaf gitu. Iya, tapi benar kayak, Dibujuk-bujuk maaf. iya kan? Terus nanti kita Iya, kayak, kamu jangan gak mau, marah. apaan sih? Gue ngerasa superior banget kalau kayak gitu. Sumpah, lu gitu gak sih?
Tapi gue nggak pernah Iya, sih. Kayaknya sih iya nggak pernah makanya. ya. Tapi kayak ngerasa enak Malesnya aja ya, gitu kan. males ya. Gue cerita sedikit aja. Gue Sedikit, pernah kayak banyak deket apa-apa. sama cowok, deket sama cowok terus kayak ngeladenin cowok nggak jelas gitu loh. Mesti kayak gue kan gara-gara itu yang stigma cewek-cewek suka ngambek gitu. Iya, iya. Gue kan kayak mau sosokan gitu dong. Sosokan, gue males lah gitu, gue ngambek tau nggak jelas gitu kan. Misalkan gue kayak gitu, terus si cowoknya malah ikutan ngambek. Itu sering banget. Gue benci banget kalau ada kayak gitu. Gue, gimana ya? Kayak, Iya kan, gue kan maunya lah, gue ini giliran iya. gue, ngapa lu lagi? Gitu. Tapi bener banget ini, sumpah nggak bohong. Kadang tuh nggak tahu ya. Dulu kita masih bisa dibujuk-bujuk kan. Tapi kalau sekarang, gue nggak tahu kenapa. Kalau sekarang itu mereka juga ikutan ngambek. Belajar dari mana? Gue tanya. Gak boleh kayak Mungkin gitu. ya itu balik lagi ke tadi tahu, dia balas dendam. Bener, kayaknya. Sumpah aneh banget deh lu pada. Nggak gitu. Maksudnya menurut gue. Ntar ketulah. Menurut gue tuh kalau misalkan apa ya, kayak aduh aneh banget cuy. Kayak dulu tuh gue masih bisa acting gitu loh, masih bisa kayak nggak mau apaan sih gitu kan. Sekarang kalau sekali gue bilang nggak mau apaan sih, mereka juga kayak ya udah gitu. Ya udah, apaan sih ya udah nggak ada ya di kamus gue, ya udah nggak ada. Ya udah, maksudnya kayak lu nggak mau menyelesaikan masalah ini gitu. Iya kan, terus ini malah makin gede ke toksik ke yang toksik. Kok malah kita memojokkan. Gitu. Iya, nggak boleh. Oke, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Sebenarnya ngambek gimana ya? Ngambek sebenarnya itu masih dibenarkan sih, Ci. Menurut gua ngambek kayak dibenarkan kalau ada masalah, reasonnya ya lu omong gitu nggak sih? Iya sih, benar. Kadang kayak gitu. Tapi ya ego manusia kan kita nggak tahu. Cuman Iya sih benar. harus lah. Lu nggak usah lah mikirin ego, bener deh. Kayak kalau kalau lu masih mikir kayak ego gue masih ada, ya nggak bakal selesai cuy. Ego lu tetap di situ susah aja. banget emang. Iya pasti sih. lu masih suka ngambek kan, maksudnya sama siapapun itu lah, pasti lu kayak masih suka bete. Nah, apaan sih nih orang nggak jelas banget. Gue tuh lagi sering banget ngomong. Iya kalau misalkan gue lagi gue kalau lagi kesel bertubi-tubi gitu terus kayak sama satu orang ngomong, ngeselin banget sih semua orang lo gitu. Benci banget ya gitu. Toxic. Pasti semua orang ngeselin gitu. Iya, toksiknya diri toxic check, gitu. nggak boleh gitu. Toxic jangan gitu ya guys. Generalisir. Ya, generalisir. Bener. Toxic ke semua orang. Tapi kadang tuh ada aja yang ada aja sifat-sifat toxic kita yang kita okein gitu, yang kayak ya udah gitu. Iya benar. Kayak itu ya kebiasaan sehari-hari aja gitu. Iya. Ya asal nggak berlebihan mungkin nggak apa-apa ya. Tapi jangan kayak ngebela diri. Ini bukan gimana ya? Ya ini balik lagi ke masing-masing juga sih. Kalau misalkan salah satunya bisa menghandle dengan baik ya udah gitu ya sih. Bener sih. Kalau misalkan salah satu bisa handle. Misalkan yang kayak ngambek-ngambek tadi, kalau cowoknya ini kan yang ngambek misalkan cewek ya, terus kayak cowoknya ya bisa aja gitu bikin ceweknya kayak baik lagi gitu ya, dengan gampangnya, dan ya happy lah si cowok melakukannya, ya terserah sih ya maksudnya. Iya sih, balik lagi sih, lu mau lose yourself atau mau lebih kayak apa, mendahulukan dignity lu gitu, gimana sih gitu kan? Kayak apa ya gitu. Iya benar ya kak. Pokoknya berlebihan lah, pokoknya yang berlebihan tuh kagak baik pasti. Iya benar sih, benar. Ini benar banget sih ini mah benar banget. Oke, satu pesan buat orang-orang yang menjalani toxic relationship tapi nggak bisa keluar. Apa ya, lu mikir ini aja sih, lu mikir masih di luar sana masih banyak orang lain gitu, dan di sekeliling lu coba deh tengok kanan kiri, pasti masih banyak orang yang bisa ngerangkul lu, masih banyak orang yang sayang sama lu. Jadi ya jangan takut buat kehilangan satu orang doang gitu. Benar. Iya sih, gue juga sama. Kayak ya pasti kan sekarang ini lu masih tergila-gila lah ya sama pelakunya. Cuman kayak ya nggak apa-apa. Sampai lu capek, kalau lu capek tenang aja, masih banyak orang yang peduli sama lu kok.
Walaupun gue nggak tahu lu siapa gitu-gitu kan. Cuman Iya, kayak iya, iya. trust me, masih banyak banget orang-orang yang peduli sama lu dan Masih, nge-treat lu masih. better gitu loh. Ya, lu Iya, harus iya. tahu itu sih. Maksudnya, ya, you deserve better lah gitu Iya loh. bener Semua ya, orang bener. heeh, pasti deserve yang baik gitu. Jadi, jangan takut untuk melepasnya lah gitu. Iya bener, jangan takut buat ngelepas. Ya pasti sakit sih Kalau buat misalkan dia ngelepas ya udah kan. kayak ngancem ngancem udah kelewatan atau apa, udah langsung halo polisi gitu. Iya, kominfo. Apa tuh yang itu Iya, yang kok info, perlindungan wanita? Nanti kok nomor kominfo. apa? Iya, kominfo ya. Nggak Malu tahu banget. gue. Apa namanya? Nggak tahu Perlindungan gue. wanita apa sih? KPAI. KPI buat Perlindungan anak. yang buat TV. Apa KPI. sih? Nggak boleh gitu, ini Pokoknya lagi banyak. serius, nggak boleh bercanda. Ya, oke. Oh, iya dong. Oke. Yes. Pokoknya ya itulah lembaga-lembaga buat apa namanya? Lu lapor-lapor gitu kayaknya udah banyak dan insya Allah sih bisa bantu ya. Semoga sih bisa Iya, bantu ya. Semoga insya juga di Allah. Indonesia udah banyak ya. Yes. Dan semoga juga banyak juga kayak psikiater yang bisa ngebalikin, istilahnya kalau misalkan temen yang nggak bisa, karena dia bisa ke psikiater gitu, orang yang lebih Profesional. lebih profesional buat Mm-mm. ngebalikin ini otak dia ke jalan yang benar lagi gitu. Yes, betul Biar nggak sekali. diliput trauma. Iya, betul. Oke deh, semangat kalian semua yang lagi Semangat. menjalankan hubungan pada dasarnya ya. Yang ya gitu Kalau deh. misalkan kalian dengerin ini, terus kalian lagi ada di hubungan, terus merasa, waduh, ini hubungan Red gue flags. gini banget nih. Oh, Gue ini udah warning. gue banget nih. Yes. Lu udah langsung bye-bye ya. Iya, tapi jangan langsung ngeblok ya. Omongin dulu pelan-pelan. Kamu tuh toxic, Iya. anjing, gak gitu. Iya, pokoknya Iya. omongin pelan-pelan lah. Omongin gitu ya. pelan-pelan, kalau udah susah baru blok. Soalnya kemarin gue nyaranin yang gitu, udahlah blok aja gitu. Blok aja. Langsung aja lu ghosting, lu menghilang, aja, ya kan? Blok dari semua sosial media. Nggak boleh, ini malah tambah toksik. Udahlah, Oh ya, ini jahat ya. nggak boleh. Omongin dulu. Kita udah ya. Kita di sini kita aja. udah. Oke, you have to understand. Gak bisa. Udah, makin lama makin gak jelas. Ya udah deh. Kalau begitu, kami Rania.fm pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Kalau mau curhat, boleh banget ketuk DM kita. Boleh banget ketuk DM, komen apapun. Pokoknya jangan lupa stay tune terus setiap hari Senin jam 8 malam buat 8 malam menarik dari kita. Yes. Bye.